Bab 1726. Malam ini, mereka berempat mengambil shift 2x2, dengan orang lain mengawasi setiap 4 jam untuk memastikan bahwa mereka berempat bisa mendapatkan istirahat tertentu. Mereka mengira semua yang mereka lakukan sempurna, tetapi mereka tidak tahu bahwa semuanya berada di bawah kendali Charlie. Alasan mengapa Charlie tidak melakukan pertunjukan apapun terutama karena dia ingin membuat rencana terlebih dahulu, dan pada saat yang sama, dia tidak berusaha menyingkirkannya. Dia tidak ingin melakukan apapun pada ninja-ninja ini di Tokyo, terutama karena dia akan pergi ke beberapa kota berikutnya. Jika ninja keluarga Takahashi terbunuh sekarang, maka keluarga Takahashi pasti akan menempel padanya seperti plester kulit anjing. Akan membawa banyak ketidaknyamanan dan masalah padanya. Daripada begini, lebih baik biarkan keempat ninja ini mengikutinya sepanjang waktu, lalu mencari peluang untuk mengalahkan mereka satu persatu. Jam 8 pagi. Charlie bangun untuk mandi, dan setelah sarapan, iring-iringan mobil Ishak sudah siap di lantai bawah. Pekerjaan Paul telah berakhir, jadi Charlie mengatur agar dia kembali ke Aurous Hill dulu, agar tidak menunda pekerjaan lain di firma hukumnya. Setelah konvoi mengirim Paul pergi, membawa Charlie, Orvel, Liang, Ishak, Ichiro dan lainnya, meninggalkan Tokyo langsung menuju Yokohama. Tenglin dan adik laki-lakinya mengikuti dengan 2 kendaraan komersial. Awalnya mengira bahwa Charlie baru saja datang ke bandara untuk mengantarkan Paul, namun tanpa diduga, konvoi tersebut tidak kembali ke pusat kota Tokyo, melainkan langsung menuju ke Yokohama. Jadi dia segera menelepon Machi Takahashi dan melaporkan kepergian Charlie dari Tokyo. Machi Takahashi memerintahkannya untuk terus mengikuti, jangan bertindak gegabah untuk saat ini. Di saat yang sama, Zifei dan Ziyu mengadakan pertemuan formal dengan Machi Takahashi. Mereka bertemu di properti milik keluarga Takahashi di Ginza, Tokyo, dan Machi Takahashi dengan antusias mengundang keduanya untuk duduk di kantornya. Setelah itu, dia berkata dengan sangat religius, "Saya ingin melakukan percakapan sederhana dengan keduanya kemarin, tetapi saya tidak menyangka kecelakaan itu terjadi pada bocah itu, jadi saya mengabaikan keduanya, dan mohon maafkan saya." Sebagai putra tertua dari keluarga Su, Zifei berinisiatif untuk tersenyum dan berkata, "Tuan Takahashi terlalu sopan. Tidak tahu apa yang terjadi dengan cedera tuan muda." Machi Takahashi menghela nafas dan berkata, dia menjalani operasi di lengannya dan juga memasang gips. Mungkin perlu beberapa waktu untuk pulih. Zifei mengangguk ringan, dan berkata dengan sopan, "Sayang sekali Eiki menemui hal seperti itu. Jika Tuan Takahashi membutuhkan bantuan keluarga Su kami, jangan ragu, kami pasti akan berusaha sekuat tenaga." Meskipun Takahashi benar-benar tahu bahwa Zifei hanya bersikap sopan kepadanya, dia tetap berkata dengan rasa terima kasih, "Terima kasih, Tuan Su atas perhatian Anda." Zifei tersenyum dan berkata, "Tuan Takahashi tidak harus begitu sopan. Jika kita berdua akhirnya bisa bekerja sama, maka kita adalah mitra strategis masing-masing. Keluarga kami sangat mementingkan mitra strategis, dan saya berkomunikasi dengan ayah saya tadi malam. Di telepon, dia juga sangat memperhatikan tubuh Eiki, dan dia berulang kali menanyakan apakah itu berguna untuk keluarga Su. Jika dokter ortopedi Jepang tidak cukup baik, dia dapat mengirim beberapa ahli ortopedi dari East Cliff." Machi Takahashi berkata dengan datar, "Terima kasih, Tuan Su, jika saya memiliki kebutuhan ini, saya akan berbicara dengan Anda saat itu." Setelah berbicara, Takahashi menghela nafas. Sikap tulus keluarga Su terhadap mitranya membuat keluarga Su kagum, dan pada saat yang sama lebih terpesona. Jika ada kesempatan untuk mencapai kerjasama strategis dengan keluarga Su, keluarga Takahashi pasti akan bekerja keras dan tidak pernah mengecewakan harapan Su. Zifei mengangguk ringan dan tersenyum, "Itu bagus. Kalau begitu, mari kita bicarakan detail kerjasama selanjutnya." Takahashi Machi tiba-tiba berkata dengan wajah dingin saat ini, "Tuan Su, Nona Su, sebelum kita mulai berbicara, saya ingin memberikan kerja sama kita sebagai prasyarat sementara." Ziyu mengerutkan kening, "Tuan Takahashi, untuk sementara tingkatkan kondisinya, ada juga yang tidak cocok, kan?" Takahashi berkata dengan tulus, "Misu, syaratnya bukan untuk menaikkan harga dari keluarga Su, tapi meminta keluarga Su untuk menyetujui saya dan bekerja sama dengan kami untuk membantu sepenuhnya membasmi keluarga itu." Bab 1727. Ziyu mengerutkan kening begitu kata-kata Takahashi diucapkan.
Dia tidak bisa tidak bertanya-tanya, kemarin ayah saya baru saja mengatakan dalam konferensi video bahwa dia akan bersatu dengan salah satu dari mereka dan membunuh yang lain. Mengapa Takahashi berinisiatif bergabung dengan kami untuk membunuh keluarga itu? Bukankah ini kebetulan? Benarkah Takahashi menguping konferensi video keluarga 3 orang tadi malam? Ziu merasa spekulasinya bukanlah hal yang mustahil. Dia berpikir dalam hati, meskipun pengawal yang menemaninya telah diuji ketika dia check-in ke hotel kemarin dan memastikan bahwa tidak ada bug dan kamera di dalam kamar, ini semua terjadi di Tokyo, di lokasi Machi Takahashi. Jika dia ingin menemukan cara, seharusnya tidak sulit untuk menguping aku dan saudaraku. Zifei pun sempat terkejut dan meragukan apakah itu disadap oleh Takahashi. Namun, karena Takahashi Machi berada tepat di depannya, Zifei tidak bisa berkomunikasi dengan adiknya, jadi dia mengedipkan mata padanya. Ziu mengangguk pelan, lalu bertanya pada Machi Takahashi dengan ekspresi tenang, "Tuan Takahashi, mengapa Anda benar-benar membasmi keluarga itu?" Takahashi berkata dengan marah, "Takehiko sialan itu telah bekerja melawanku. Jika itu hanya persaingan bisnis biasa, itu tidak masalah, tetapi dia telah meningkat ke tingkat kepribadian yang menghina saya dan keluarga saya." Dengan itu, Takahashi Machi menceritakan kisah Takehiko itu yang mengirim bunga dan keranjang buah kemarin, dan menelepon untuk mengejeknya. Setelah berbicara dengan kemarahan yang benar, dia masih mengutuk dengan kesal, "Takehiko ini, bercanda dengan anak saya, dan mengejek kita semua, terlalu berlebihan. Jadi saya mengambil keputusan ketika saya berada di rumah sakit kemarin. Ada dia tanpa aku, atau ada aku tanpa dia?" Takahashi tidak bodoh. Dia tahu bahwa jika dia dengan gegabah menawarkan untuk bergabung dengan keluarga Su untuk menghancurkan keluarga itu, keluarga Su akan meragukan apakah mereka sedang diawasi. Oleh karena itu, ketika dia menyebut Takehiko, dia dengan sengaja melebih-lebihkan kata-katanya, dan seluruh orang menjadi sangat marah. Keseluruhan pertunjukan dapat dikatakan telah mencapai kemampuan akting dari seorang aktor yang kuat. Apa yang dia pikirkan adalah jika keluarga Su benar-benar mempercayai kata-katanya, alih-alih curiga bahwa kata-kata itu disadap, mereka akan merasa lebih seperti sekutu alami mereka. Dengan cara ini, dia pasti akan menjadi kandidat terbaik untuk kerjasama di mata keluarga Su. Ziu memang lega saat mendengar ini. Jelas, dia percaya apa yang dikatakan Takahashi. Karena semua ini terdengar sangat alami. Putra Machi Takahashi terluka, dan pada saat yang sama ia menjadi bahan tertawaan. Ini sendiri sudah membuatnya sangat kesal. Pada saat ini, Takehiko datang untuk menambahkan bahan bakar ke dalam api, menggodanya, dan membuatnya kesal. Memikirkan hal ini, dia tersenyum kecil dan berkata kepada Takahashi Machi, "Tuan Takahashi, mari kita bicara tentang kerjasama dulu. Adapun soal yang Anda katakan tadi, kalau kerjasamanya sendiri oke-oke saja dan semua orang bisa mencapai kesepakatan. Masalah ini juga bisa didiskusikan." Machi Takahashi segera berkata dengan bersemangat, "Itu benar-benar hebat. Jangan khawatir, Nona Su, saya telah menunjukkan 200% ketulusan kali ini. Saya percaya keluarga Takahashi harus menjadi pilihan terbaik untuk keluarga Su." Ketika Machi Takahashi melakukan negosiasi terperinci dengan Zifei dan Zio, Charlie dan partainya telah tiba di Yokohama dan langsung pergi ke basis produksi Kobayashi Pharmaceutical di Yokohama. Bahan obat Kingang juga telah dikirim 2 jam lalu. Oleh karena itu, Ichiro dan Liang mulai mengorganisir pekerja di basis produksi Yokohama untuk melakukan uji coba produksi JXW-Isan. Produksi uji coba berjalan dengan sangat lancar. Pada pukul 4 sore, batch pertama JSWI powder yang memenuhi syarat diproduksi secara batch dari jalur perakitan. Setelah itu, Charlie dan rombongan langsung meluncur ke Nagoya, kota terpenting di Jepang Tengah. Saat mereka tiba di Nagoya, sudah larut malam. Bab 1728. Isak sudah memesan hotel terbaik di Nagoya. Charlie juga bisa mendeteksi bahwa 4 ninja yang mengikutinya telah mengikutinya sampai ke hotel ini. Setelah Charlie dan yang lainnya check-in, Teng Lin, dipimpin oleh 4 ninja, juga membawa 3 lainnya ke meja depan hotel. Mereka memesan 2 kamar di lantai yang sama dengan Charlie. Selain itu, mereka sangat pandai memesan 4 kamar yang berbeda. Keempat area ini terletak di sebelah 2 elevator, dan tangga pelarian di kedua ujungnya. Jepang adalah negara yang rawan gempa, jadi ketika mendesain bangunannya,
mereka sepenuhnya mempertimbangkan masalah pelarian. Sebuah bangunan dengan 2 set tangga pelarian sangat langka di tempat lain. Alasan mereka ingin menata ruangan seperti ini adalah karena mereka bisa mengontrol setiap gerak Charlie dengan baik, sehingga bisa juga memudahkan pengawasan mereka. Adapun mengapa tidak tinggal langsung di sekitar Charlie, itu terutama karena kamar-kamar di sekitar Charlie semuanya ditutupi oleh orang-orang Ishak. Tidak lama setelah Charlie beristirahat di kamar, dia memperhatikan bahwa nafas keempat orang itu semakin dekat, dan setelah mengetahui bahwa mereka juga tinggal di lantai ini, dia punya rencana di dalam hatinya. Malam ini, dia ingin menjajal kedalaman para ninja Jepang ini dulu. Saat makan malam, anak buah Ishak, Jones Luo dan semua orang makan nasi belut lokal paling khas di restoran paling terkenal di Nagoya. Setelah makan malam, Orvel mengusulkan untuk pergi ke kawasan bisnis Rong Nagoya bersama. Charlie sengaja berkata, "Kamu pergi, aku ingin berjalan-jalan sendirian." Orvel buru-buru berkata, "Guru, kami tidak akrab dengan tempat ini dalam hidup, Anda tidak boleh bertindak sendiri, atau mengatakan kemana Anda ingin pergi, kami akan menemani Anda." Ishak mengangguk lagi dan lagi, "Ya, Tuan, mari kita tinggal bersamamu." Charlie melambaikan tangannya dan berkata sambil tersenyum, "Tidak ada seorang pun di Nagoya yang mengenalku, apa yang kamu khawatirkan? Selain itu, saya pikir saya masih memiliki beberapa kemampuan untuk melindungi diri saya sendiri, jadi Anda tidak perlu khawatir tentang itu." Ketika Ishak mendengar ini, dia tahu bahwa Charlie tidak akan membiarkan semua orang mengikutinya, jadi dia dengan hormat berkata, "Tuan, jangan pergi terlalu jauh. Jika Anda memiliki kebutuhan, ingatlah untuk menghubungi kami." Charlie mengangguk, "Oke, kamu memainkan milikmu." Setelah berbicara, dia pergi sendirian. Saat ini, di dalam mobil di seberang jalan, Junior Tenglin bertanya kepadanya, "Saudaraku, apakah kamu ingin mengikutinya?" Tenglin mencibir dan berkata, dia sudah check-in di hotel, dan dia pasti akan kembali. Dia tidak akan lari. Junior lainnya bertanya, "Saudaraku, maksudmu kita tidak perlu mengikuti?" Tenglin berkata, "Pengikut itu masih harus mengikuti. Saya berjanji kepada Tuan Takahashi untuk tidak membiarkan dia meninggalkan area kendali, jadi saya akan membiarkan anak keempat mengikutinya. Ayo kita segera pasang serangga di kamar mereka." Seorang pria berusia 30-an yang duduk di barisan belakang segera berkata, "Baiklah saudara, saya akan mengikutinya." Tenglin bersenandung, dan berkata, "Kamu bisa mengikutinya jauh-jauh, tapi jangan sampai kehilangan dia. Jika ada kelainan, panggil tepat waktu, mengerti?" Saudara yang mengerti. Bab 1729. Alasan mengapa Charlie ingin mengesampingkan Ishak dan Emer Orvel adalah untuk menemukan kesempatan untuk bertindak sendiri, untuk mencoba melacak ninja-ninja ini, berapa banyak dari mereka. Selain itu, dia tahu betul di dalam hatinya bahwa karena pihak lain telah mengikutinya ke hotel, dia pasti akan berpikir bahwa kemanapun dia pergi sekarang, dia pasti akan kembali ke hotel. Karena itu, ada kemungkinan besar mereka tidak akan mengikutinya dengan 4 orang. Bukan karena Charlie takut pada grup pihak lain, tapi dia merasa hanya ada 4 orang yang mengikuti jauh-jauh dari Tokyo. Jika mereka sendirian, Machi Takahashi mungkin tidak memiliki siapa-siapa. Jika Anda menyelesaikan semua lawan Anda sekaligus, sisa waktu Anda di Jepang akan membosankan. Oleh karena itu, Charlie berharap untuk memberi mereka uraian satu persatu. Hanya dengan menerobosnya satu persatu maka ketakutan lawan bisa terus meningkat, dan ketakutan Takahashi Machi bisa terus meningkat. Saat meninggalkan hotel, Charlie sudah memperhatikan bahwa pihak lain hanya mengirim 1 orang untuk mengikutinya secara diam-diam kali ini. Jadi, dia berencana untuk mengambil pria lajang ini dulu. Pria yang sendirian bernama Tenglin Qingtian itu merupakan kerabat jauh dari keluarga Tenglin. Dia belajar ninjutsu dari ayah Tenglin Zhengze ketika dia masih muda, jadi dia sepadan dengan saudara laki-laki Tenglin Zhengze. Di antara 4 saudara Tenglin Zhengze, meskipun kekuatan Tenglin Qingtian bukan yang terkuat, tetapi bakatnya sangat tinggi, terutama sangat pandai dalam penyembunyian dan pelacakan. Dia memulai debutnya selama bertahun-tahun dan tidak pernah lolos oleh yang lain, tidak peduli siapa yang dilacak. Tenglin Qingtian mengikuti Charlie sepanjang jalan, dan mengikutinya jauh dari pusat kota dan daerah pemukiman dengan kepadatan kehidupan yang tinggi. Jarak dari Charlie selalu antara 100-200 meter. Sosoknya sangat tersembunyi, dan auranya terkontrol dengan sangat baik.
Orang dengan kekuatan kurang mungkin tidak menyadari bahwa dia sedang mengincar. Setelah meninggalkan kota, Charlie langsung pergi ke taman di tepi sungai. Karena hari sudah malam, cuacanya dingin, dan di pinggiran kota, taman itu kosong. Melihat bahwa Charlie memasuki taman, dia mengikutinya sampai ke taman. Tapi yang membuatnya bermimpi adalah Charlie, yang tadinya berada di bawah hidungnya, tiba-tiba menghilang setelah memasuki taman. Sebagai ahli ninjutsu sepanjang tahun, indera pendengaran, penglihatan, penciuman, dan sentuhan Teng Lin Qingtian jauh lebih sensitif daripada orang biasa. Dia bisa mendengar suara yang tidak bisa didengar orang biasa, dia juga bisa melihat hal-hal yang tidak bisa dilihat orang biasa. Hal yang paling kuat darinya adalah bahwa dia melampaui pendengaran biasa. Pelacakan ninja di tengah malam paling mengandalkan pendengaran. Teng Lin Qingtian dapat mendengar suara jangkrik yang merayap di rerumputan dan gerakan semut yang merayap keluar gua dalam radius 2 hingga 300 meter. Karena pendengarannya yang baik, dia dapat mendengar nafas dan detak jantung semua orang dalam radius 500 meter. Saat orang bersembunyi, mereka bisa diam atau berbicara, tetapi pernapasan dan detak jantung tidak bisa dihindari. Oleh karena itu, tidak mungkin orang biasa bisa lolos dari pengawasan Teng Lin Qingtian. Namun, Charlie, yang masih dalam jangkauan penglihatan dan pendengarannya, tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tidak ada langkah kaki, tidak ada nafas, dan tidak ada detak jantung. Memang tidak sulit menahan nafas untuk waktu yang singkat, tapi kamu tidak bisa membuat jantungmu berhenti berdetak, bukan? Ini jelas di luar kendali manusia. Ini membuat Teng Lin Qingtian tiba-tiba gugup. Karena dia menyadari bahwa hal ini tidak biasa. Dia segera menahan nafasnya secara ekstrim dengan kewaspadaan ekstrim, dan kemudian tetap tidak bergerak, dengan hati-hati mendengarkan suara-suara di sekitarnya. Pada saat yang sama, dia telah mengeluarkan dua senjata rahasia gelap dari tangannya. Shuriken adalah salah satu senjata yang paling umum digunakan oleh ninja Jepang. Panjang senjata ini sekitar 15 cm. Ini memiliki bilah simetris di kedua sisi dan pegangan pendek, yang terlihat seperti belati. Bab 1730. Namun, penggunaan shuriken ini sangat berbeda dengan pisau belati. Penggunaan belati sebagian besar adalah menusuk dan memotong, namun penggunaan shuriken adalah lempar. Dalam seni bela diri, ninjutsu itu jahat dan ganas. Ninja tidak suka berkompetisi secara langsung dengan lawan mereka. Mereka suka menyakiti orang dengan panah hitam. Lebih baik jika lawan tidak menemukannya sampai mati. Ini adalah pengejaran ninja pamungkas. Mereka suka menggunakan senjata seperti senjata rahasia, anak panah, dan panah tiup, dan mereka akan mengoleskan zat yang sangat beracun pada bilah tajam, untuk memastikan bahwa selama lawan dipatahkan oleh bilah tajam, mereka akan berakhir. 1 menit kemudian, Teng Lin Qingtian masih tidak menangkap gerakan Charlie. Pendengarannya hampir menutupi seluruh taman, dan dia juga dapat menyimpulkan bahwa hanya dia yang hidup di taman ini. Teng Lin Qingtian tidak bisa tidak bertanya-tanya, kemana orang itu pergi? Apakah dia melarikan diri atau bersembunyi? Jika dia kabur, bagaimana dia bisa kabur dalam sekejap? Bisakah dia gagal mentransfer dalam sekejap? Atau apakah dia tidak memperhatikan sekarang dan terganggu olehnya? Jika disembunyikan, bagaimana mungkin dia tidak bergerak sama sekali? Bisa dimengerti untuk mengontrol pernapasannya, tapi agak tidak realistis untuk mengontrol detak jantungnya. Jika yang pertama, sebagian besar tanggung jawab ada pada saya, dan saya tidak dapat menemukan pihak lain, jadi saya harus kembali dan melaporkan hukuman dan lebih memperhatikan lain kali. Tetapi jika yang terakhir, maka kekuatan orang ini benar-benar tak terduga. Memikirkan hal ini, keringat dingin keluar di belakangnya. Akibatnya, Teng Lin Qingtian mencengkeram shuriken lebih erat, dan perlahan membalikkan tubuhnya diam-diam di bawah kakinya, dengan hati-hati menatap sekitarnya, karena takut pihak lain akan tiba-tiba muncul. Setelah menonton 2 putaran, dia sedikit lega memastikan tidak ada hantu di sekitar. Ketika dia hendak pergi dengan cepat, dia tiba-tiba merasa seseorang menepuk bahu kirinya dengan ringan. Pada saat ini, seluruh tubuhnya ketakutan dan rambutnya meledak, dan seluruh orang berbalik seperti orang gila, dan 2 senjata rahasia beracun terlempar keluar di belakangnya dengan jeritan. Namun, pedang di kedua tangannya tidak mengenai target apapun. Setelah terbang puluhan meter jauhnya, itu dipaku dengan kuat ke dinding. Sialan! Orang-orang? Teng Lin Qingtian terkejut, tetapi dia tidak berani menunda-nunda tangannya.
Segera setelah dia mengulurkan tangannya, dia mengeluarkan dua pedang dari penutup kulit sapi di pinggangnya. Tenglin Qingtian, memegang shuriken, berteriak ketakutan, "Siapa itu? Keluar dariku!" Pada saat ini, dia merasa bahu kanannya ditepuk dua kali. Pada saat ini, Tenglin Qingtian hampir ketakutan. Dia mengambil langkah keras ke depan ketika dia gila, dan pada saat yang sama menoleh dengan marah, dan melemparkan pedang di kedua tangannya lagi. Namun, kali ini masih kosong. Di belakangnya, dia bahkan tidak bisa melihat hantu. Tenglin Qingtian kaget, dan buru-buru mengeluarkan dua pedang terakhir di tangannya. Pada saat ini, dia mendengar seorang pria di belakangnya mencibir, "Sepertinya ninja tidak lebih dari ini." Benar-benar mengecewakan.